وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد. Hadirin ikhwatul iman jamaah al-muhajirin yang mudah-mudahan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah, bisa bertemu di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Muhajirin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sebelumnya saya pernah menyampaikan atau sudah menyampaikan manusia terbaik di sisi Allah. Mungkin yang sebenarnya bagian satu, di mana yang pertama masih ingat apa? Yang hatinya bersih, lisan yang jujur, dan kemudian yang keduanya adalah memiliki husnul khuluq, akhlak yang baik, beserta dengan keterangan-keterangan dari Allah dan Rasulnya. Nah, di bagian yang kedua ini insyaallah saya ingin menyampaikan lagi sebagai tazkirah, pengingat bagi kita agar semakin dekat kepada Allah, dan tentu ingin ada giroh. Kita itu ingin ada giroh menjadi manusia terbaik di sisi Allah. Ya. Jadi manusia yang terbaik ini harus kita jadikan tujuan. Jadi jangan sampai kita itu ingin manusia terbaik hanya niatnya bukan karena Allah, hanya ingin di hadapan manusia. Ingin manusia terbaik di sisi istri misalkan, di sisi anak, hanya sampai sana gitu, tidak sampai ke Allah. Jangan sampai, karena itu ini. Tapi karena Allah, maka insya Allah akan memberikan kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Nah, pada bagian yang kedua ini, manusia yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Hal itu sebagaimana di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ini dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini mudah-mudahan menjadi bahan tadabbur bagi kita, bahwa kita ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah ketika ditanya, Rasulullah, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nasi, siapa yang paling mulia di antara manusia? Maka Rasulullah menjawab, qala atqakum. Rasul menjawab, antara kalian yang paling takwa. Nah, ini sudah harusnya menjadi keterangan yang ditanamkan dalam hati kita, menjadi ayat-ayat yang jadi tambahan tafakkur untuk kita semua, dan juga tentu hudan sebagai petunjuk, dan juga basyiron sebagai kabar gembira bagi kita. Karena tentu manusia di kita masih yang menjadi manusia yang hebat itu bukan dari sisi ketakwaan tapi di kita yang hebat itu bagaimana? Yang pada umumnya yang paling banyak uangnya, gitu ya. Dan memang berat mengamalkan ayat itu, berat, Jadi rata-rata manusia juga tujuannya itu.
Jadi terkadang lupa terhadap tujuan. Padahal seperti kaya, miskin itu kan sudah menjadi qadarullah, ketentuan Allah. Yang menjadi tujuan ini, pilihan ini takwa. Karena harus ada unsur usaha dari kita. Jadi ikhtiar. Karena kalau tidak ingin takwa gampang, tidak usah ke masjid, diam aja di rumah. Tidak usah capek-capek baca Quran, sudah saja diam. Tidak usah sholat dan seterusnya. Tapi kalau ingin menjadi yang paling takwa, tentu usahanya juga sangat ekstra. Nah, berkaitan dengan kriteria takwa ini minimal diantaranya ada 10. Ya, ada 10. Di antaranya ada 10 yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah beriman kepada yang gaib atau yang kita kenal dengan rukun iman. Hal itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang rukun iman. Iman kepada Allah. Ini tentu harus kita tanamkan. Untuk bisa sampai beriman kepada Allah, maka kita harus diantaranya ma'rifatullah, mengenal Allah. Di antaranya mengenal Allah itu bisa dengan 2. Yang pertama dengan tadabbur. Kalau tadabbur itu objeknya ayat Al-Quran. Jadi membaca ayat Quran dengan artinya, kemudian penjelasannya bagaimana, kita akan mengenal Allah. Kemudian tafakur. Kalau tafakur itu objeknya alam semesta. Langit ini bagaimana diciptakan, tidak mungkin adanya sendiri. Kursi aja ada yang membuat, ya, tiba-tiba ada kursi. Kalau ada kursi berarti ada yang membuat kursi, gitu ya. Kalau ada yang membuat kursi berarti ada yang membuat pembuat kursi dan seterusnya. Dan itu akan kembali kepada Allah. Itu dengan ma'rifatullah. Jadi beriman kepada yang gaib, yaitu iman kepada Allah. Jadi gaib itu sesuatu yang ada tapi tidak kasat mata. Jadi kasat mata gitu. Jadi tidak terlihat, ada tapi tidak terlihat. Dan yang akan menjadi sebuah kerusakan tauhid seseorang ketika ingin selalunya fakta terlihat. Seperti contohnya di antaranya Bani Israel yang kafir kepada Allah. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-55 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qultum ya Musa, dan ketika kalian berkata hai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahra, sampai aku melihat Allah itu benar-benar tampak, gelebegna kumaha. Nah, ini tentu menjadi perusak tauhidnya. Sehingga kata Allah, fa'akhadatkum as-sa'iqah wa antum tanzurun. Pada waktu langsung disambar gitu, geledek gitu ya, sampai meninggal gitu. Dan ini menjadi bahan tadabbur bagi kita, menjadi tadzkirah bagi kita bahwa Allah itu dengan adanya ciptaannya itu sudah seharusnya menjadi keimanan bagi kita. Dan jangan sampai memikirkan tafakkaru fillah. Dalam hadis kan tafakkaru fillah. La tafakkaru fillah, jangan kau memikirkan zat Allah itu di mana, tidak akan sampai. Tapi kata Rasul sampaikan tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah tentang ciptaan Allah yang luar biasa. Manusia yang jumlahnya miliaran, tapi tidak ada satupun yang benar-benar sama persis. Ya, kalau dalam tahsin mungkin kita mengenal dengan idgham mutamatsilain, itu sama ya, satu huruf mim dengan mim gitu ya. Manusia tidak ada. Ya, yang ada mungkin mirip tapi tidak sama persis. Itu luar biasa. Berarti itu kemahabesaran Allah, kemahahebatan Allah. Nah, itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada qada, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar.
Itu semuanya harus kita yakini, imani. Jangan sampai nama iman katuyul percaya ya genderuwo, kemudian nama dia channel bolong misalkan gitu ya. Tidak nah ini harus kita imani, kita yakini. Ini adalah orang yang kriteria yang takwa. Jadi yang takwa itu yakin dengan Allah. Kita bernapas dari Allah. Kita diberikan hujan dari Allah. Semua yang kita dapatkan rezeki semuanya dari Allah. Ya. Makanya kita sangat dianjurkan bertauhid itu mengenal tauhid ya. Walaupun saya sempat menyimak, alhamdulillah kalau dalam Mujahirin ada pembahasan tentang tauhid dari disampaikan mungkin oleh Al Ustaz yang biasa ngadaras katakanlah ya, mungkin ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, insyaallah dengan mengenal itu kita akan semakin yakin dan tidak ada kegelisahan. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua dari orang yang takwa selain beriman kepada yang 6 rukun iman tadi, yang kedua itu adalah melaksanakan sholat. Ayatnya masih sama tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat, dan mereka mendirikan sholat. Nah tentu sholat juga ini kan tidak semua agama kenal dengan sholat gitu ya. Kemudian juga tiap nabi juga sholatnya syariatnya bisa jadi berbeda. Sholatnya sebelumnya Rasulullah yang mengikuti milah Ibrahim dengan Rasulullah yang sudah mengalami Isra Mi'raj itu tentu beda. Nah ini tentu cara sholatnya pun kita harus ingin seperti Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Dan tentu ini tentang sholat itu luar biasa. Di dalam sholat itu kan dari mulai pujian kepada Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kemudian iftitah, kemudian baca hamdalah, baca surah, kemudian kita menyampaikan ya Allahu Akbar ya. Jadi Allahu Akbar juga itu berkali-kali kan. Itu pujian kepada Allah sebagai bentuk keyakinan kepada Allah. Pujian, kemudian kita bacakan kekuasaan Allah kalau kita pahami gitu ya. Makna setiap lafal dari mulai gerakan sholat, bacaan termasuk surat Al-Fatihah, kemudian surat yang lain itu akan begitu dalam sholat itu. Sehingga di sini mendirikan sholat itu langsung setelah tadi berkaitan dengan yang dulu akidah. Dan di sini akhirnya kan yang kita tahu bahwa tadi ada mengimani Nabi. Kalau Nasrani kan sampai Isa, Nabi Muhammad tidak diakui sehingga nilainya 9 atau 0, tetap 0 tidak diterima. Begitupun Yahudi, apalagi Nabi Muhammad tidak diakui, Nabi Isa tidak diakui, itu Yahudi. Nah, dengan tadi beriman kepada Allah, diantaranya Nabi Muhammad SAW mengimani Nabi sampai khatamun Nabi, gitu ya, penutup para Nabi. Nabi Muhammad SAW ini kemudian mencontohkan sholat. Dengan hadis tadi itu Rasulullah pun sholatnya tidak ngarang sendiri, tapi Rasulullah SAW itu sholatnya diajarkan oleh malaikat. Jadi sholat ini harus kita perhatikan dari mulai gerakan bacaan. Termasuk sholat pun harus bisa berdampak dalam kehidupan kita. Mungkin ayatnya sudah kita sering dengar, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat itu mencegah dari fahsya dan munkar, berbuat keji, berbuat jahat gitu ya. Kalau misalkan masih berbuat kejahatan, melakukan maksiat, nah itu harus diperhatikan lagi. Apakah sudah betul atau tidak bacaannya. Kemudian bacaan juga kan harus kita pahami. Gitu ya. Nah itu harus kita terus tingkatkan, gitu ya.
Jadi setiap gerakan Allahu Akbar itu ketika Allahu Akbar itu dilenyapkan, namanya dilenyapkan dari bahasa Indonesia-nya dihayati. Allahu Maha Besar. Otomatis sudah tidak ada kesombongan dalam diri ya. Kemudian baca Al-Fatihah di antara ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan yang bukan engkau benci seperti orang Yahudi dan bukan yang sesat seperti Nasrani. Itu minta kepada Allah itu di dalam salat. Makanya salat itu kita sering dengar salat adalah imaduddin, yaitu tiangnya agama. Dalam hadis pun disampaikan bedanya muslim dengan kafir, al-farqu bainal muslim wal kafir as-salat, yaitu salat. Jadi sholat itu betul-betul kita perhatikan dengan sangat baik. Dari mulai tadi gerakan bacaan sampai kepada dampak yang dihasilkan dari sholat itu. Jadi ada sholatnya insya Allah akan muamalahnya juga baik gitu ya. Insya Allah. Nah itu kriteria yang kedua, takwa. Jadi satu apa? Beriman kepada yang gaib. Dua, melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, menginfakkan hartanya. Sebagaimana masih di surah Al-Baqarah ya, ayat ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi rezeki yang diterima itu, yang kita terima ya, kita syukuri diantaranya dengan mengeluarkan mimma, sebagian gitu. Sebagian dari harta kita serahkan kepada yang lain, contohnya ke masjid ya. Masjid untuk kemakmuran masjid, untuk perkembangan Islam. Jangan sampai tema korek gitu kan, tidak sampai dibisikkan. Belum lagi kepada orang tua kita, ya Pak ya. Jangan sampai istilahnya orang tua ngurus anak banyak bisa, tapi anak banyak ngurus satu orang tua tidak bisa. Gitu. Kemudian untuk orang-orang yang kekurangan itu kita salurkan. Itu ada sebagian harta yang kita miliki itu adalah hak-hak mereka. Nah, ketika orang sudah tidak berat untuk berinfak, misalkan dia masjid dia perlu bisa butuh berapa ini? 5 juta. Ya udahlah dari saya dah 7 juta. Lebihkan. Butuh nawan. Bahkan senang ketika ada proposal dari masjid senang gitu. Kadang dia lebihkan, atau kalaupun tidak memang uangnya misalkan pas-pasan, kasih berapa, kecuali kalau tidak bisa ya dalam Islam tidak memberatkan. Tapi sekali lagi orang yang bertakwa itu tidak ada keberatan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Itu yang ketiga. Jadi satu, beriman kepada yang gaib, dua, melaksanakan sholat, tiga, menginfakkan hartanya. Kemudian yang keempat yaitu mengimani kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan mengimani kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya, yaitu Zabur kepada Daud, Taurat kepada Musa, dan Injil kepada Isa, belum suhuf kepada nabi-nabi yang lain. Bagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Jadi kita mengimani, meyakini bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad, itu afalul qulub. Keyakinan kita ya setelah diberitahu oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kita mengimani dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai Nabi Muhammad SAW, mereka adalah nabi ya. Mereka adalah para nabi. Dan kita mengimani dan juga mengamalkan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kriteria yang keempat, yaitu mengimani kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, dan mengimani yang lain, yang tentu Nabi Muhammad itu bukan hanya
kita imani saja, tapi juga kita mengamalkan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kelima yaitu yakin terhadap hari akhir. Masih ayat yang sama, yaitu surah Al-Baqarah ayat 2-4, yaitu wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhir mereka yakin. Jadi kita meyakini bahwa setelah kematian atau hidup di dunia itu yang sekarang kita jalani, nanti ada hari yang sangat kekal, kita akan dibangkitkan. Nah ini kalau bukan beragama Islam, banyak yang tidak meyakini adanya hari akhir. Kalau sudah mati ya mati saja. Atau ada keyakinan reinkarnasi, hidup kembali dengan wujud yang lain. Nah kita 100% percaya bahwa hari akhir itu ada. Dan bahkan kita menyiapkan hidup yang sesungguhnya itu adalah di hari akhir. Sebagaimana Al-Quran, wal akhiratu khairun laka minal, dan hari akhir itu lebih utama daripada sekarang kehidupan dunia. Jadi bagi kita itu Pak, hidup di dunia itu adalah masa untuk menanam, bukan masa panen. Tapi kalau bukan muslim, ya mereka menganggap ya dunia sekarang itu ya adalah tempat memanen. Artinya hari, ya sudah, ini hari yang harus dinikmati gitu. Karena mereka yakin tidak ada kehidupan setelah ini. Jadi mereka ya hidup sesukanya. Gitu ya, hidup sesukanya. Kemudian tentu dengan hidup sesukanya, maka tidak sedikit yang ada adalah membuat kerusakan di muka bumi. Tapi orang yang yakin dengan hari akhir Pak, insya Allah tidak akan membuat kerusakan, misalkan korupsi, tidak mungkin akan merugikan negara. Dia meyakini, aduh saya nanti akan dihisab di hari akhir. Bagaimana Allah bertanya, mana maling? Kemudian mendolimi yang lain, dari mulai mencuri misalkan tidak akan dilakukan, sampai katakanlah tukang pukul, katakan membunuh ya, membunuh bayaran misalkan, atau menjadi kebiasaan menyakiti sampai membunuh, itu tidak akan. Kenapa? Bagaimana nanti saya akan mempertanggungjawabkan di hari akhir. Kemudian harta, ya tidak akan sampai dia pegang sendiri, tapi dia akan keluarkan untuk hak-hak yang lain. Ini harus berputar, tidak akan menjadi orang-orang seperti koret gitu ya. Hartanya hanya numpuk ya, di satu orang atau hanya di beberapa orang, tidak. Orang yang meyakini hari akhir itu akan, di antara hikmahnya adalah memberikan kemaslahatan bagi yang lain, kemaslahatan bagi alam semesta. Nah, itu orang yang bertakwa ya. Yang ciri yang kelima itu adalah yakin terhadap hari akhir, hari di mana dibangkitkan manusia dan akan dimintai pertanggungjawaban, serta nanti ujungnya adalah surga dan neraka. Nah itu kita yakin. Kemudian kriteria yang keenam dari orang yang bertakwa itu adalah menginfakkan hartanya. Ini lebih detail, di saat susah dan senang ya, susah dalam keadaan lapang dan sempit. Ini di dalam Quran surah Ali Imran, wasari'u ila magfiratin. Nah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah ini ayat 134-nya, alladzina yunfikuna fis sarra'i, yaitu yang mereka yang menginfakkan fis sarra dalam keadaan lapang, wal dharra dan dalam keadaan sempit. Jadi orang yang bertakwa tidak mengenal keadaan lapang dan sempit. Kalau ada, sebagiannya dia infakkan. Bayangkan kalau orang-orang, insya Allah ya, jamaah di sini mudah-mudahan menjadi memiliki kriteria, semua kriteria yang termasuk kriteria yang ke-6. Jadi dalam keadaan
lapang, keadaan sempit, selalu menyisihkan untuk perkembangan kemakmuran masjid, perkembangan dakwah Islam, ya itu tidak akan sampai dia tinggalkan. Nah ini yaitu fisarro wador. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, kriteria selanjutnya adalah wal kaziminal ghaidh, yaitu orang yang mampu menahan amarah. Contohnya Imam Bukhari ketika ada pesta pada waktu itu, memerintahkan kepada budaknya, masih ada budak, mengambil sayuran soto, namanya soto daging gitu Pak. Ketika diambilkan, ya, kemudian kuahnya itu tumpah ke bajunya. Imam Bukhari juga sama seperti kita ya, yang hafal 300.000 hadis ini, 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis palsu, sama ingin memukul di dalam kitab jadi disampaikan, tapi karena ingat dengan ayat Allah, dengan surah Ali Imran ayat 134 ini, akhirnya marahnya itu malah dioperkan Pak. Jadi udah bebas kamu, jadi dibebaskan menjadi udah munsudanan naik bebangernya bebas gitu kan. Jadi dioper gitu ya. Nah ini bisa menahan amarah. Begitupun kita mungkin di keluarga ya. So kayak bapak-bapak kantos nembak ke dia menahan amarah gitu ya. Nanti coba gitu tahan. Biasanya selalu dikeluarkan ke istri, apalagi KDRT-nya menuju rame desa. Ini mata sudah katanya resti hilang misalnya kita kada ramainya main KDRT. Wah, itu karena tidak mengendalikan amarah. Kalau kita mah kendalikan, bersabar teh apa? Udahlah. Hanya cukup saja sampaikan nasihat dengan cara-cara yang baik. Tidak sampai kemudian mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang kasar. Ini orang yang bertakwa itu mampu menahan amarah, yaitu wal kaziminal ghaidh. Kemudian kriteria yang ke-8 orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas, mudah memaafkan kepada manusia yang lain. Terutama kalau dina deretan yang kerja karyawan mah bukan dari bawahan ke atasannya, da sieun eta meureunan. Misalkan bawahan diambekan, berat ya yang ngambek ke atasannya da sieun dipecah. Tapi contohnya dari atasan ke bawahan itu mudah memaafkan, ya. Begitupun tentu di keluarga sama. Kita mudah memaafkan, Pak. Karena manusia itu kita tahu bahwa al-insanu ya, bahwa manusia itu mahalul khata wal nisyan, tempat salah dan dosa. Istri kita melakukan kesalahan, kita ingatkan, kita maafkan, gitu ya. Anak-anak kita pun sama. Dan ini sudah Rasulullah contohkan. Para sahabat sudah mencontohkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka sama, ayah nama gitu ya, tapi lebih kepada menasehati. Dan dia mudah untuk memaafkan. Nah, kita pun kalau ingin menjadi manusia terbaik di sisi Allah, yaitu mudah untuk memaafkan manusia. Sekalipun kumaha atau cenanya kemarin ada yang curhat kan, tapi suka ada terngiang-ngiang, misalnya masih ingat itu wajar. Rasulullah ketika Hamzah pamannya itu dibunuh ya dengan tombak oleh Wahsy, sampaikan kejam membunuhnya ya, ceritakan dalam kisahnya itu sampai dibuka gitu kan jantung dan hatinya itu ingat Rasulullah. Tapi kan dari mulai Wahsy-nya kan akhirnya kan masuk Islam ya. Ketika Rasulullah melewat, beliau mengatakan, mohon kalau saya lewat itu jangan ada di hadapan saya. Itu aja pesan Rasulullah. Tapi ketika Wahsy mau masuk Islam, Rasulullah kemudian tidak menghalangi, memaafkan. Jadi ingat pasti ada manusiawi ya. Nah ini jadi wal afina aninnas.
Dan keluarga kita pun Pak akan kuat, tidak akan mudah cerai. Ya, kalau seandainya satu sama lain mudah untuk memaafkan. Terbayang yang mudah untuk bercerai itu diantaranya, mohon maaf, diantaranya yang tidak mudah untuk memaafkan. Langsung saja emosi tadi jadi sepaket dengan wal kadhibina al-ghaiz. Sudah marah, habis, tidak maafkan, sudah selesai. Itu ya. Nah, insya Allah dengan mengamalkan wal kadhibina al-ghaiz wal afina 'anil nas yang merupakan kriteria orang bertakwa, insya Allah dalam rumah tangga pun akan kuat. Ya, apalagi kalau dimiliki oleh keduanya. Itu ya. Nah, kemudian yang kesembilan yaitu apabila berbuat kesalahan terhadap dirinya segera berzikir kepada Allah. Ya, ini dengan ayatnya masih yang sama, yaitu di surah Ali Imran ayat 103, yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, ia segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Nah, ini keterangannya Pak, di ayat-ayatnya disambung dengan disebut taubatan nasuha. Jadi kalau kita melakukan kesalahan dosa, Allah pun sudah dengan ayat ini pun sudah tahu bahwa manusia itu akan melanggar. Tapi segeralah mengingat beristighfar, astagfirullahaladzim. Melihat yang seksi astagfirullahaladzim, tapi jangan diteruskan gitu ya. Sudah berhenti. Nah, jadi langsung beristighfar, tidak berlanjut, apalagi sampai berputus asa dari rahmat Allah. Tidak. Di dalam Al-Quran, wala tayasu min rahmatillah, jangan sampai engkau berputus asa dari rahmat Allah. Ini kenapa? Karena tidak sedikit orang-orang yang berputus asa karena sudah melakukan dianggap dosa-dosa yang besar. Gitu ya. Contohnya orang pezina ya. Kemudian orang yang telah membunuh. Yaitu kalau dia benar-benar beristighfar ya, kemudian dia meninggalkan, insya Allah akan mengampuni. Sekalipun wallahu alam gitu ya. Contohnya ketika dihisab apakah langsung masuk surga atau tidak, itu sudah menjadi hak prerogatif Allah. Tapi setidaknya minimal akan dikurangi gitu. Waktu disiksanya setidaknya, atau bahkan diampuni langsung oleh Allah. Nah, ini jadi walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, berzikir kepada Allah. Apalagi tentu bagi orang yang kita sangat dekat dengan Allah, katakanlah kadang kan kita pun membicarakan orang lain ya Pak, disebut dengan ghibah atau dosa-dosa kecil saja, itu bagi orang yang bertakwa itu luar biasa gitu ya. Menjadi terasa berat. Sesuatu yang tidak disengaja pun padahal itu kan tidak apa-apa, itu berat, langsung astagfirullahaladzim. Contohnya ya tadi melihat perempuan kan, ketika kita naik motor papasan kan, waduh melihat aurat kan, itu kan bukan disengaja, tapi tiba-tiba saja ada. Astagfirullahaladzim, langsung gitu. Tidak langsung kemudian melihat wah nabrak bahaya, langsung astagfirullahaladzim. Jadi hal-hal yang tidak direncanakan ternyata ada di depan kita, astagfirullahaladzim. Ketika contohnya mohon maaf ke pesta ya, undangan misalkan pernikahan kan, mohon maaf yang namanya dalam Islam ketika makan itu kan adabnya sambil duduk, tapi ini ketika ini standing party, makan berdiri ya, astagfirullahaladzim ya. Kita malah ikut langsung cari tempat tempat duduk yang nyaman seperti itu ya. Nah ini jadi sedikit saja itu langsung beristighfar kepada Allah. Itu yang ke-9. Sebelum yang ke-10 saya ulangi lagi kriteria
setidaknya ada 10 kriteria menjadi ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, yaitu pertama, beriman kepada yang gaib, yakin. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menginfakkan harta di jalan Allah. Yang keempat, mengimani kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sebelumnya. Yang kelima, yakin terhadap hari akhir. Yang keenam, menginfakkan harta dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Yang ketujuh, menahan amarah. Kemudian yang kedelapan, pemaaf terhadap orang lain. Yang sembilan, apabila berbuat kesalahan atau mendolimi dirinya sendiri, ia segera berpikir kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ke-10, masih sepaket sebetulnya dengan ke-9, yaitu tidak meneruskan dosa yang dilakukan. Hal itu sebagaimana dalam firman Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Apa disebut dengan kalimat lainnya taubatan nasuha. Jadi terus dilaksanakan. Jadi kalau dia beristighfar tapi dosanya terus dilakukan, mohon maaf, itu tidak menjadi kriteria orang yang takwa. Misalkan ada anggapan begini, biarlah saya maksiat, misalkan minum minuman keras juga, yang penting mah sholat 5 waktu jalan. Biarlah zina juga lah, yang penting ibadah yang lain jalan. Biarlah tidak mengeluarkan harta pun, tidak berzakat juga biarin. Ya, padahal pengusaha sukses tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal zakat itu kan wajib. Biarlah yang penting ibadah yang lain dilakukan. Oh, tidak bisa. Biarlah ibadah juga yang penting yang lain dilakukan. Tidak masuk kriteria yang bertakwa. Yang masuk kriteria takwa itu adalah mereka tidak meneruskan perbuatan dosa. Dan dia tahu, dia dalam hakul yakin secara ilmu dia tahu bahwa yang saya lakukan ini salah, tapi ya mau gimana lagi? Terus aja lah lakukan. Nah itu bukan masuk kriteria orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ke-10 kriteria ini bapak-bapak semuanya tentu ini berat ya. Berat, tapi ingat janjinya atau yang Allah akan gantikan bagi kita itu adalah surga ya, balasan atau imbalannya. Dari sekian banyak ayat surga, nah ini saya kutip satu ayat di dalam surah Ali Imran ayat 136. Allah berfirman, ulaika, balasan mereka itu adalah ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim, yaitu ampunan dari Tuhan mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan juga surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan surga itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Masya Allah Pak. Jadi tadi manusia yang terbaik saya gabungkan dengan yang pertama, yaitu pertama manusia terbaik si Allah itu adalah hatinya bersih, lisannya jujur. Yang kedua memiliki akhlak yang baik, dan ketiga adalah orang yang paling takwa di antara manusia, setidaknya memiliki 10 kriteria yang sudah saya sampaikan. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan tempat yang sangat mulia, yaitu surga. Kalau kita lihat lomba-lomba di dunia, makanya dapat apa? Kira-kira dapat pialanya, dapat piala. Kadang pialanya kalau dijual di mah kebutuhannya tidak bisa. Misalkan buat rumahnya, yuk ini sebagai jaminannya piala nih, juara lomba cerdas cermat misalkan. Nanti dah buat juara lomba adan atau juara storytelling dan sebagainya, tidak. Sekalipun emas, kalau emas kan bisa jadi uang, tapi kan hanya 1 kali. Tapi yang namanya surga di sini bahasanya Allah itu menyampaikan khalidina selamanya, kenikmatan. Bapak tiap hayong naonnya di surga hayong sambal deui sambal renang nangkut kayak kata hayong naon aya gitu. Buah-buah. Dan di antara surah lain itu surah Al-Baqarah ya, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar
kullama ruziku, setiap kali yang dirizkikan kepada mereka, minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi rizqna min qablu wa tubi tasyabiha. Ini seperti aku yang terima rezeki yang dulu gitu ya. Di antaranya luar biasa. Dan tentu jelas kenikmatan di dunia itu hanya 1% saja. 99%-nya lagi itu dalam hadis qudsi itu kenikmatannya akan kita rasakan di surga. Jadi kalau ayeuna Bapak semua sukanya apa sih? Bakso teh enaknya kita kalau lamun sehat nuang depan wah dari mulai bawasnya takut belum ada yang bahasa Sunda nih bisa gigi misalkan giginya oke, sehat gitunya nuang makan bakso dengan pedas itu kan segar ya itu teh baru 1%. Bayangkan nanti di surga malah ada kenikmatan yang luar biasa 99% lagi. Tapi anu bari menyepak korokok misalkan tujuh sakit gigi gitu ketika ada yang ngasih bakso kan belum tentu paling aduh makasih. Apalagi yang ngasihnya misalkan kayak makanan yang keras sukro bagaimana. Nah tapi kalau nanti di akhirat sana Allah akan memberikan kenikmatan ya kenikmatan yang tiada batas bagi kita. Nah itulah Pak yang harus menjadi tujuan kita seperti Rasulullah dan juga para sahabat-sahabatnya itu mereka sudah Allah janjikan tempat yang mulia yaitu surga dengan menjadi manusia terbaik di sisi Allah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau khilaf. Akhirul kalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.